We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel iNinjas. Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan. Jika tidak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kita bukan sebuah tutorial ya. Kita ngeplok aja ya, ngeplok pemasangan unit AC ya. AC pengganti yang kemarin pernah kami upload, kerusakan di kompresor, ternyata customer kami meminta diganti baru saja. Jadi sekarang kita ngeplok pasang AC baru ya. Nah ini kompresor yang bermasalah, bodinya yang kropos ya. Baru kali ini seumur-umur saya menemukan bodi AC yang sampai kropos begini. Kroposnya parah banget. Nah ini indoor unitnya. Sebelum kami bongkar atau waktu customer kami melaporkan AC-nya bermasalah, ini letak indoor unitnya di sini. Akhirnya memutuskan ya, customer kami memutuskan untuk minta diganti baru dan nambah 1 unit baru. Jadi pesan 2 unit, 1 unit untuk pengganti AC yang rusak, 1 unit dipasang di area penempatan yang baru. Yang satu PK, yang satu untuk pengganti AC yang rusak, 1,5 PK. Jadi kami orderkan ke tempat pembelian. Walaupun bisa diantarnya malam-malam tidak jadi masalah, karena kami meminta dikirim dulu ke rumah kami, walaupun malam mau jam berapapun datang ke rumah kami untuk pengiriman barang tidak jadi masalah. Karena kalau malam-malam dikirim ke rumah customer kita tidak nyaman, tidak enak. Mau jam 9 ya, unit AC baru datang. Kami meminta dikirim ke rumah kami karena ini malam-malam. Ini proses cek fisik. Kita cek dulu perlengkapannya, karena semua perlengkapannya itu remote, buku garansi itu ada di dalam unit. Kita cek semua, serta fisik dari unit AC-nya kita cek juga gitu kan. Setelah dicek ini baru kita rapihkan lagi dan esok harinya kita siap untuk dibawa dan dipasang ke rumah customer. Ini alhamdulillah 1 unit 1 PK ya. Di ruangan yang baru yang belum ada AC-nya sudah terpasang. Ini sedang pengetesan, sambil pengetesan kita ada sedikit kotor ya, karena kami melakukan bobokan lubangnya dari belakang sana, sehingga di dalam tidak begitu banyak, hanya untuk nembuskan saja. Jadi kotoran bekas tembokannya hanya sedikit yang jatuh ke dalam ruangan.
Jadi setiap kita bobok atau ada bekas kotor-kotor pemasangan AC, ya kita bersihkan kembali. Ya walaupun sedikit menyita waktu, tapi tidak jadi masalah. Yang penting customer merasa puas. Jangan sampai kita ini untuk hal seperti ini aja, untuk ngebersihkan kembali atau mengembalikan lagi apa yang pernah kita tutup, apa yang pernah kita geser. Jangan sampai melibatkan asisten rumah tangga, karena beliau juga sudah dipastikan memiliki tugas dari majikannya. Terkecuali kalau untuk finishing mungkin ya, kalau kita hanya secara kasarnya aja gitu ya, bersih-bersih secara kasarnya. Yang penting debunya hilang, puingnya hilang. Untuk selanjutnya ya mungkin itu akan dikerjakan yang lebih tahu lagi cara membersihkan alat-alat atau barang-barang yang kena debu, ya pastilah asisten rumah tangga gitu. Kita mah bersih-bersih yang kasar-kasarnya aja gitu, serta mengembalikan lagi ke semula posisi barang-barang yang pernah kita geser atau kita tutupin, kita balikin lagi ke semula. Hal seperti itulah yang dilakukan setelah pemasangan unit tersebut selesai. Oke, ini sudah sedang proses pengetesan. Ini blowernya di depan ya. Nanti di atas sana ada satu unit lagi blowernya ya, di atas daknya itu. Untuk pindahan dari ruangan yang sebetulnya luar ruangan, tetapi karena ada renovasi, jadi blowernya tersebut seolah-olah menjadi di dalam ruangan. Nanti kita rubah, kita pindahkan blowernya atau kompresornya atau outdoor unitnya ke area luar gitu. Nah seperti ini. Alhamdulillah nih pas maghrib kita baru tuntas semua, AC semua sudah running, kita tinggal beres-beresan. Jadi nanti yang satu unitnya lagi 1,5 PK-nya akan dilanjut di esok hari ya. Yang 1,5 PK yang pengganti AC yang rusak dilanjutkan keesokan harinya lagi. Nah ini udah di keesokan harinya, ini rencana indoor yang akan dilepas ya. Ini indoor yang rusak tersebut bagian luarnya. Indoornya sih masih bagus, masih normal-normal aja ya, tidak ada masalah. EPAP-nya masih mulus, tapi yang bermasalahnya itu di outdoor unit. Kita tinggal turunkan aja ini untuk penggantian dengan yang baru. Tetapi instalasi juga tetap kita perbaharui ya, AC baru kita ganti juga instalasinya dengan yang baru. Lagi pula kalau untuk AC inverter ya, kapasitas 1,5 PK, pipanya itu ukurannya seperti pipa non inverter, 0,5 PK hingga 1 PK itu ukurannya sama dengan inverter 1,5 PK, yaitu mempergunakan pipa instalasi 1/4/3/8. Sedangkan sekarang yang mau penggantinya AC non inverter tetapi low watt ya, dia memiliki ukuran pipa instalasinya itu 1/4 x 1/2.
Terus instalasi yang lama juga ini posisinya itu pipa nyamping ya, ditanam gitu kan, masuk ke dalam plafon. Ya otomatis kita juga untuk menggantinya juga harus seperti ini lagi. Bagaimanapun caranya, yang penting customer tersebut menginginkan instalasinya rapi seperti ini. Dia tidak mau di luar gitu ya, karena ini ruangan tamu atau ruangan keluarga. Jangan sampai ruangan tersebut sudah rapi tetapi pipa kok ada menjalar di luar gitu ya. Ya mau tidak mau untuk dari segi kerapihan ya ditanam. Tanam masuk ke plafon ya, pas kebetulan kita tidak bisa masuk ke dalam plafon. Ya mau tidak mau nanti kita bolongin aja dia punya plafonnya. Kita bobok lagi dia punya temboknya untuk mencopot instalasi yang lama, kita perbaharui dengan instalasi yang baru sesuai dengan ukuran AC yang baru. Kita bongkar, nanti kita rapihkan lagi. Nah ini instalasi pipanya sudah instalasi pipa yang baru ya, untuk ukuran AC 1,5 non inverter tetapi low watt, dengan pipa instalasi ukuran 1/4 kali setengah. Sementara pipa yang lamanya sudah kami lepas, ini sudah pipa yang baru. Oke, sekarang tinggal bagian ke outdoor unitnya. Alhamdulillah ini outdoor unit juga sudah kami pasangkan. Beliau memilih merek Sharp ya. Unit AC merek Sharp 1,5 PK low watt, ini siap kami konekkan, kami flaring dulu. Dan ini unit AC yang lamanya, dan itu pipa yang lamanya juga. Oke, pembuatan flaringan sudah selesai, ke outdoor unit sudah ke connect. Kita tinggal melakukan proses pemakuman minimal 15 menit, lebih dari 15 menit lebih bagus. Yang penting jangan kurang dari 15 menit saja. Itu untuk memaksimalkan dia punya hasil vakumannya gitu ya. Nah di sini kami membuat instalasi karena outdoor unit ini lebih tinggi daripada indoornya, kita bikin lebih sejajar dengan bodi ya, minimal sejajar ya, supaya oli tidak mudah turun ke indoor unit. Nah di sini pun ini ngetrap ya, jadi dari sini turun dulu ke sedikit ke dak, baru naik ke dalam plafon. Nah otomatis di area sini tuh dari instalasi outdoor ini titik terendahnya tuh ada di sini. Nah titik terendah dari hasil kondensasi atau berembunnya dia punya pipa ya, otomatis akan terkumpul di area sini. Nah untuk jaga-jaga supaya air yang genang atau air yang terkumpul dari embun tersebut di dalam harmaplek itu yang terus-terusan merendam dia punya pipa, setelah harmaplek ini dirapihkan dengan ductile flame ya, kita black aja sedikit bagian bawahnya. Nah di sini di black sedikit
supaya nanti kalau hasil pengembunan ya, pengembunan harmapleknya itu di dalam harmaplek itu basah, sehingga dikit-sedikit air itu akan terkumpul di area terendah. Nah, supaya air tersebut tidak merendam dia punya pipa yang nantinya mengakibatkan pipa tersebut menjadi hitam karena tembaga ya, lama-lama agak ada bintik hijau, terus lama kelamaan korosi dan akhirnya bocor. Nah, di situ fungsinya kalau seandainya trap ini pas kebetulan ada di area yang boleh kena air, areanya kena tetesan air, kita bikin sobekan aja harmapleknya sedikit aja supaya nanti ada rembesan air yang terkumpul dari hasil embunan tersebut ya, air yang terkumpul dari hasil embunan tersebut yang menggenang di dalam harmaplek akan terkumpul di situ, tapi begitu kita sobek akan jatuh dan akan terbuang, sehingga si pipa tersebut di area trap terendah tidak akan terendam. Itulah fungsinya dibikin trap dan sedikit di harmapleknya disobek gitu ya. Oke, ini si merah sap ini seri UHL ya, 12 UHL, AHAV 12 UHL dengan freon R32, kapasitas daya maksimal 970 watt untuk 1,5 PK. Oke, sekarang kita tinggal lihat ke outdoornya, tinggal kita running. Nah, ini kita udah running. Alhamdulillah udah dingin ya, sudah berasa, terus plafon juga sudah kita rapihkan. Bekas bobokan yang nyamping pipanya juga sudah diplester, sudah diaci dan sudah dikembalikan rapih kembali dengan dicat kembali. Walaupun itu di plafon masih kelihatan bayangan bekas bolongan, itu karena konponnya masih basah ya. Jadi nanti juga akan samar, akan ngikutin putih seperti plafon ketika itu udah mengering gitu ya. Sementara yang di dindingnya karena lebih awal kita melester, lebih awal kita ngaci, begitu akan proses pengecetan ini sudah langsung kelihatan sama dengan sekitarnya, sudah tidak kelihatan lagi bekas bobokan. Oke, itu saja informasi atau vlog dari kami perihal pemasangan unit AC. Unit AC low watt 1,5 PK dan 1 PK. Inverter, non inverter tapi low watt plasma cluster dari SAP. SAP ini memiliki garansi ya yang cukup lama ya. Beliau berani memberikan garansi hingga 10 tahun untuk kompresor. Nah, jaga-jaga garansi tersebut seperti yang terjadi kejadian di AC sebelumnya.
belum dipergunakan genap 4 tahun, baru 3 tahunan lebih dikit sudah bermasalah di bodi kompresornya korupsi. Mudah-mudahan dengan unit AC SAP ini pihak pabrik saja berani memberikan jaminan 10 tahun, ya mudah-mudahan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih belum masalah. Karena kalau kejadian seperti KC sebelumnya, terus beliau memberikan jaminan yang panjang, bisa bangkrut perusahaannya. Maka dia pasti dengan memberikan jaminan begitu panjang, dia sudah teruji. Ya mudah-mudahan saja garansi tersebut emang bisa tercapai, bahkan lebih dari 10 tahun kompresor tersebut masih belum atau tidak bermasalah. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iNinjas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.